Hari ini kita sedang mengalami berita duka, yang dimana seorang aktor yang wajahnya tuh selalu menghiasi layar kaca, aktor yang dikenal dengan karisma yang lembut, dan tiba-tiba diberitakan meninggal dunia, bukan karena sakit, bukan karena usia pula, melainkan karena jatuh dari sebuah gedung yang sangat tinggi. Kabar resmi sekarang tuh bilang ia mabuk, hilang keseimbangan, lalu jatuh. Tapi di balik itu semua, dunia maya justru memperlihatkan cerita yang berbeda. Potongan-potongan rekaman CCTV tersebar memperlihatkan adegan yang bikin bulu kuduk kita tuh merinding. Namanya tuh Yu Menglong. Aktor terkenal itu seakan dikejar, dipukul, bahkan diseret. Pertanyaannya, apakah ini tuh murni kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih kelam di balik ini semua? Tentunya pada malam itu, apa yang sebenarnya terjadi pada Yu Menglong? Mari kita bahas. Yu Menglong lahir di Tiongkok dan memulai karirnya bukan langsung sebagai aktor, tapi sebagai penyanyi. Perjalanan hidupnya tuh nggak instan. Dari awal ia harus berjuang mengikuti berbagai audisi, sampai akhirnya mendapatkan kesempatan besar lewat drama Go Princess Go. Dari sana namanya tuh melesat. Fansnya menyebut sebagai sosok yang hangat, rendah hati, dan tidak banyak terlibat kontroversi. Ia bukan tipe selebritis yang mencari sensasi, justru kehidupannya tuh tampak bersih. Itulah sebabnya ketika kabar kematian Yu Menglong mendadak muncul, penggemarnya tuh tidak hanya kaget, tapi benar-benar terpukul. Bayangkan saja, seorang yang tampak sehat, karirnya sangat sedang stabil, masih aktif di sosial media, tiba-tiba meninggal dengan cara yang tragis. Rasanya mustahil diterima begitu doang. Tanggal 11 September 2025, Beijing, menurut laporan malam itu Yu Menglong sedang berada di sebuah apartemen. Ia disebut sedang meminum alkohol. Lalu entah bagaimana, ia tuh kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dari jendela dan meninggal di tempat. Polisi dengan cepat menyatakan tidak ada tanda-tanda tindak kriminal, tidak ada bukti bahwa orang lain terlibat. Versi ini kemudian dikuatkan oleh sang ibu yang mengatakan bahwa putranya memang mengalami kecelakaan karena pengaruh alkohol. Keluarga bahkan meminta publik untuk berhenti berspekulasi, untuk tidak membuat gosip liar dan memberi mereka ruang berduka. Dari sini seolah-olah cerita sudah selesai, sebuah kecelakaan tragis, titik. Tapi apakah memang sesederhana itu? Mari kita lanjut. Beberapa hari setelah kabar meninggalnya Yu Menglong, internet tuh meledak, bukan karena ucapan bela sungkawa doang, tapi karena munculnya potongan-potongan rekaman CCTV yang tersebar di media sosial. Rekaman pertama memperlihatkan sosok mirip Yu Menglong berlari di sebuah parkiran. Ia tampak panik menoleh ke belakang seakan ada yang mengejarnya. Dalam hitungan detik terlihat seorang mendekat lalu memukul dan menyeretnya kembali. Adegan itu hanya berlangsung singkat tapi cukup membuat publik gempar. Rekaman kedua dari dalam gedung, Yu terlihat bersama manajernya. Awalnya ia tampak biasa saja, bahkan mengangkat tangannya. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah panik. Ia mundur cepat, akan ada sesuatu yang membuatnya takut. Rekaman ketiga yang paling bikin hati bergetar, di sana terlihat Yu Menglong tuh sudah berada di jendela. Ia berpegangan, tubuhnya setengah keluar, berusaha bertahan, tapi tak lama cengkramannya terlepas dan ia pun jatuh. Bagi banyak orang, rekaman ini membuktikan sesuatu. Yu Menglong tidak sengaja mendekat ke jendela. Ia jelas berusaha bertahan hidup. Lalu kenapa bisa sampai di situ? Siapa orang yang terlihat mukul dan menyeretnya? Dan kenapa rekaman-rekaman itu setelah viral mendadak menghilang dari platform di Tiongkok? Kalau benar ini hanya kecelakaan akibat alkohol, kenapa ada begitu banyak hal yang terasa janggal? Pertama, soal rekaman CCTV. Kenapa video itu bisa bocor dan kenapa setelah viral, sebagian besar langsung dihapus? Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya tidak perlu takut. Biarkan publik melihatnya. Justru penghapusan inilah yang membuat orang makin curiga. Yang kedua adalah ekspresi tubuh Yu Menglong. Dalam salah satu rekaman, ia jelas terlihat panik, bahkan mundur cepat seperti ingin menjauh dari sesuatu. Reaksi tubuhnya itu seperti bukan ciri orang mabuk biasa, itu ciri orang dalam keadaan terancam. Yang ketiga, posisi tubuhnya saat jatuh, beberapa saksi mengatakan
Yu Menglong sempat berpegangan pada jendela, seolah berusaha menyelamatkan diri. Kalau benar ia hanya hilang keseimbangan, kemungkinan besar ia langsung jatuh tanpa sempat menggantung. Dan kejanggalan terakhir, mengapa versi resmi begitu cepat dikeluarkan, seakan ingin segera menutup kasus ini. Di sini muncul isu yang paling kelam bahwa Yu Menglong sebenarnya disiksa sebelum meninggal. Isu ini muncul karena di CCTV parkiran terlihat ia seperti dikejar, dipukul, dan diseret. Banyak yang menduga bahwa ia dipaksa kembali ke gedung sebelum akhirnya terjatuh dari jendela. Beberapa rumor liar mengatakan Yu Menglong tahu sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Ada yang mengaitkan dengan skandal besar di industri hiburan, ada pula yang menyebut keterlibatan figur berpengaruh. Apakah benar ia disiksa? Hingga kini tidak ada bukti yang memastikannya. Polisi menutup kemungkinan itu, tapi publik melihat sendiri rekaman yang beredar. Dan di era digital, sekali sesuatu viral akan sulit dilupakan. Di tengah ramainya spekulasi, Ibu Yu Menglong akhirnya angkat bicara. Dengan suara yang penuh duka, ia meminta kepada publik berhenti menyebarkan gosip. Katanya, putranya itu memang mengalami kecelakaan, tidak ada hal lain yang perlu dicurigai. Banyak fans terbelah, sebagian percaya ucapan sang ibu, karena siapa yang lebih tahu kondisi sebenarnya kalau bukan keluarga sendiri. Tapi sebagian lain merasa bisa jadi keluarga ditekan untuk menyampaikan versi resmi demi menjaga nama baik atau meredam kegaduhan. Di sini pertanyaan tuh makin kabur, apakah kita harus percaya pada versi resmi atau mempercayai mata kita sendiri yang melihat rekaman itu secara langsung. Meskipun keluarga sudah bicara, tentunya kita tuh nggak bisa berhenti bersuara. Tagar-tagar tentang Yu Menglong sempat trending, ribuan komentar berisi teori, analisis, bahkan konspirasi bermunculan. Beberapa dari kita tuh mencoba membandingkan kasus ini dengan kematian misterius artis lain di masa lalu, yang juga berakhir tanpa kejelasan. Seolah-olah ada pola yang terus berulang. Artis tiba-tiba meninggal, publik curiga, tapi versi resmi selalu berkata kecelakaan atau bunuh diri. Kecurigaan makin kuat ketika ada kabar bahwa sejumlah akun yang membahas kasus ini dihapus atau dibungkam. Apakah ini hanya kebijakan platform atau ada tekanan lebih besar di balik layar? Semuanya bisa terjadi. Dan pada akhirnya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada malam itu selain orang-orang yang berada di sana bersama Yu Menglong. Apakah ia benar-benar mabuk dan tidak sengaja jatuh, atau apakah ia dikejar dan disiksa sebelum akhirnya terlempar dari jendela? Atau ada cerita lain yang sengaja tidak boleh diketahui oleh publik? Yang jelas, rekaman CCTV sudah berbicara. Meski hanya sepenggal, ia terlihat berlari, dikejar, bahkan berusaha bertahan hidup. Sementara pernyataan resmi tetap berkata ini hanyalah kecelakaan. Kasus kematian Yu Menglong membuat kita bertanya, seberapa besar kebenaran bisa disembunyikan di era digital? Di satu sisi ada pernyataan resmi yang singkat, di sisi lain ada rekaman yang membuat publik sulit percaya begitu saja pada pernyataan resmi tersebut. Mungkin sampai bertahun-tahun ke depan kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang terjadi pada malam itu. Tapi yang pasti Yu Menglong bukan hanya meninggalkan misteri, ia juga meninggalkan pesan bahwa di balik gemerlap dunia hiburan ada sisi gelap yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Dan untuk kita yang menonton dari jauh, mungkin ini jadi pengingat bahwa kebenaran tidak selalu sederhana yang dituliskan dalam laporan resmi. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kematian Yu Menglong benar-benar hanya kecelakaan, atau memang ada orang yang ingin Yu Menglong hilang dari dunia ini? Terima kasih bagi kalian semua, geng, mari join dan subscribe biar kalian tuh bisa mengikuti kasus-kasus lain. Dan kalau kalian request ada kasus apa lagi yang urgent yang harus dibahas dan orang-orang tahu biar terungkap, silahkan kalian komen aja di kolom komentar bawah. Dan tolong juga bantu komen agar orang-orang tuh tahu gitu, kita saling berinteraksi agar kasus ini tuh cepet-cepet selesai dan ketemu siapa dalang dibalik ini semua. Saya Raihan, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih lagi. Bye-bye.